Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita masuki tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Tadi umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat kamu sehat dan kuat. Tumbuhan selain berkembang biak dengan secara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana berkembang biakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk pengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari. Sekarang, amati gambar berikut bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Carilah informasi dari berbagai sumber. Tulisnya hasilnya di bawah ini. Nah, tugas pertama kamu adalah kamu mencari informasi tentang tanaman ini. Tahu ya? Ini adalah, ya betul, wortel. Lalu kamu tulis hasilnya. Sebanyak-banyaknya informasi tentang dari cara berkembang biaknya, gitu ya, menghasilkan apa, bagaimana cara menanamnya, ya semua. Itu untuk tugas pertama kamu. Baik, kita lanjut. Nah, untuk tugas kedua kamu, perhatikan di lingkungan sekolahmu. Nah, karena kamu tidak ada di sekolah, ada di rumah, maka kita ganti tugasnya. Perhatikan lingkungan rumahmu. Nah, catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, kamu cari tanaman di rumah kamu yang berkembang biak secara vegetatif. Ya, tadi sudah ada di atas ya, seperti pohon pisang, bawang, dan lainnya. Nah, sekarang cari di sekitar rumahmu tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. 1, 2, 3, 4, 5. Cari tanaman. Ya, 5 tanaman jenis tanaman. Lalu kasih keterangan ini untuk tugas kamu yang kedua. Nah, tugas kamu yang ketiga, setelah itu tulis manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Tulis sebanyak-banyaknya manfaat perkembangbiakan secara vegetatif untuk tugas kamu yang ketiga. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah bacaan dengan judul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Silakan disimak. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan gambak. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dapatkah kamu mengetahui jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, sekarang tugas kamu yang keempat adalah mengisi diagram berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan yang tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, ide pokok dari ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Ada 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tulis ide pokoknya di sini. Oke. Nah, setelah itu tulis. Nah, yang terakhir, sekarang setelah menulis ide pokok, kamu gabungkan menjadi sebuah informasi, menjadi sebuah tulisan.
Nah, ini adalah tugas kelima kamu, sekaligus tugas kamu terakhir di pembelajaran hari ini. Jadi yang keempat tiap paragraf, lalu yang kelima itu gabungan dari semua paragraf menjadi sebuah kalimat dari bahasa kamu ya. Oke, jelas ya anak-anak ya? Oke, itu adalah tugas untuk pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas kamu kerjakan di kertas lembar, kasih nama, tanggal, judul yang jelas agar nanti mudah dikoreksinya. Baik, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.